Pernahkah kamu mendengar bagaimana hancurnya kemegahan dinasti Tang karena korupsi dan nepotisme? Dinasti Tang merupakan simbol kemegahan peradaban Cina di masa lalu. Ibu kota dinasti tersebut, Chang'an, adalah ibu kota global, tempat sastra dan seni yang bersinar serta perdagangan yang mempersatukan Asia. Namun, kemegahan yang dibangun menjadi rusak karena ambisi pribadi, kekuasaan yang tak terkontrol, dan ketergantungan pada keluarga-keluarga berpengaruh. Kekuasaan yang seharusnya menjadi jalan untuk melayani rakyat, justru menjadi alat bagi segelintir orang untuk mengeksploitasi negara tanpa batas. Pada akhirnya, kemerosotan moral menghancurkan semua kemegahan itu. Kisah keruntuhan dinasti Tang menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Tonton sampai habis video ini agar kamu mendapat insight sebagai pemimpin perubahan. Sejarah dinasti Tang. Dinasti Tang lahir akibat kehancuran dinasti Sui, sebuah dinasti yang sempat berjaya namun dihancurkan oleh pemberontakan karena kebijakannya yang terlalu menindas. Pada tahun 618 Masehi, seorang bangsawan bernama Li Yuan mengumumkan berdirinya dinasti Tang setelah berhasil mengalahkan pasukan Sui. Sebelumnya, Li Yuan menjabat sebagai gubernur provinsi Sui di wilayah Hedong, sekarang daerah Shaanxi, Tiongkok. Li Yuan memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Gaozu dan menetapkan Chang'an, sekarang sebagai Xi'an, sebagai ibu kota kerajaan. Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat budaya, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang tak tertandingi di Asia kala itu. Di bawah pemerintahan putra Li Yuan, Kaisar Taizong yang memerintah dari tahun 626 sampai 649 Masehi, dinasti Tang memasuki masa keemasan. Masa itu yang dikenal sebagai zaman kebijaksanaan Zhen Guan. Sang kaisar dikenal sebagai salah satu pemimpin paling bijaksana dalam sejarah Tiongkok, yang mengutamakan keadilan, pemerintahan yang bersih, dan kesejahteraan rakyat. Di era ini, sistem pemerintahan terus disempurnakan dengan dibentuknya 3 departemen yang membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemakmuran dirasakan oleh rakyat. Hasil pertanian meningkat. Perdagangan berkembang signifikan dan merambah ke wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Puncak kemakmuran terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Xuanzong pada abad ke-8 Masehi. Era ini dikenal sebagai kemegahan Kaiyuan. Tiongkok berada di puncak kekuasaan global. Chang'an menjadi kota terbesar di dunia saat itu, menampung lebih dari 1 juta jiwa dari berbagai latar belakang budaya. Buku, seni, puisi, dan arsitektur mencapai puncak keindahannya. Jalur sutra menjadi semakin aktif, dan budaya Tiongkok menyebar luas ke Jepang, Korea, dan bahkan ke wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun, di balik kemegahannya, muncul tanda-tanda bahaya. Kaisar Xuanzong yang sebelumnya bijaksana mulai terlena oleh kekuasaan dan kenyamanan. Sistem pemerintahan yang sebelumnya efisien mulai mengalami kerenggangan karena ketergantungan pada klan-klan militer dan pemborosan keuangan negara untuk proyek-proyek megah seperti istana dan kuil. Kaisar Xuanzong menunjuk En Lushan, seorang panglima militer dari etnis non-Han, menjadi gubernur militer di 3 wilayah utama yaitu Fanyang, Pinglu, dan Hedong. En Lushan memiliki prestasi menumpas pemberontakan dan menaklukkan kelompok suku minoritas. Namun, En Lushan memiliki ambisi besar. Ia bermimpi untuk menggantikan Kaisar Xuanzong dan mendirikan dinasti sendiri. Ia memandang Tang sebagai negara yang mulai rapuh karena kaisar yang terlena oleh kesenangan dan kekayaan. En Lushan juga memperhatikan sistem pemerintahan yang subur dengan korupsi. Pada tahun 755 Masehi, pemberontakan En Lushan meletus. Pemberontakan ini menjadi awal gelombang kehancuran dinasti Tang. En Lushan memimpin pasukannya dari utara menuju Chang'an dan berhasil menaklukkannya dalam waktu singkat. Kaisar Xuanzong harus melarikan diri, dan wajah kejayaan Tang runtuh dalam waktu hanya beberapa tahun.
Meski ibu kota akhirnya dipulihkan, kekuasaan pusat tidak seperti dulu lagi. Kerajaan kini terpecah menjadi banyak wilayah yang menguasai sendiri, dan kekuasaan kaisar hampir tidak lagi diakui. Meski dinasti Tang bertahan hingga tahun 907 Masehi, kekuasaan terus memudar. Pemerintahan menjadi semakin rapuh, korupsi menyebar, dan pemberontakan terus melanda. Pada akhirnya, dinasti Tang sirna akibat pemberontakan Huang Chao pada abad ke-9. Mereka yang dulu memperjuangkan keadilan dan kemakmuran kini hanya tinggal kenangan. Praktik korupsi. Kehancuran dinasti Tang terjadi akibat maraknya praktik korupsi yang merusak kepercayaan rakyat. Korupsi muncul dalam bentuk suap, penyalahgunaan dana upeti, dan penjualan jabatan. Karena sistem birokrasi yang luas, pejabat-pejabat tingkat rendah maupun tinggi sering memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga beban pajak dan kerja paksa menjadi lebih berat bagi petani. Integritas yang menonjol pada masa itu adalah Wei Zheng, seorang pejabat yang dikenal sebagai suara hati Kaisar Taizong. Wei Zheng secara terbuka mengkritik kebijakan-kebijakan yang ia anggap melenceng, bahkan menuliskan 10 pertimbangan untuk memperbaiki pemerintahan. Wei Zheng selalu konsisten menjaga integritasnya, menjadikan dirinya simbol kejujuran di tengah budaya patronase yang semakin meluas. Namun Wei Zheng dikelilingi jedusi atau gubernur militer yang korup sehingga pengaruhnya tidak banyak memperbaiki keadaan. Para jedusi memang memiliki wewenang besar atas tentara, tanah, dan pajak. Kekuasaan yang hampir setara dengan kaisar ini menciptakan peluang luas untuk penyalahgunaan. Banyak jedusi yang mengalihkan dana upeti ke kantong pribadi, menambah beban pajak bagi petani, dan bahkan menjual jabatan kepada keluarga atau sekutunya. Kasus paling terkenal melibatkan Anus Han sebagaimana kita bahas sebelumnya. Karena kontrol atas wilayah dan tentara, Anus Han menyembunyikan kekayaan dan mengumpulkan loyalitas melalui hadiah dan suap. Pada akhirnya, ia memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memimpin pemberontakan besar yang mengguncang kerajaan. Ini menunjukkan betapa korupsi di kalangan jedusi bisa berujung pada ancaman eksistensial bagi negara. Praktik korupsi ini tidak hanya terbatas pada penggelapan uang. Jedusi juga sering memonopoli lahan pertanian melalui sistem kepemilikan tanah yang tidak adil, menyingkirkan petani kecil, dan mengalihkan hasil panen kepada diri mereka atau para pendukung. Selain itu, mereka menuntut pungutan ekstra dari pedagang yang melintasi wilayah mereka, merusak jaringan perdagangan internasional yang selama ini menjadi sumber kemakmuran Tang. Penyebab korupsi. Salah satu akar utama korupsi di dinasti Tang adalah budaya patronase yang begitu kuat, khususnya di kalangan keluarga aristokratik. Sistem pemerintahan seringkali mengutamakan keturunan daripada kemampuan, sehingga jabatan tinggi didominasi oleh keluarga bangsawan yang telah lama berkuasa. Mereka menggunakan hubungan keluarga dan koneksi politik untuk melindungi anggota keluarga dari kritik atau hukuman, bahkan ketika terlibat dalam pelanggaran. Di tengah sistem patronase ini, muncul praktik pemberian jabatan oleh keluarga. Mereka yang tidak layak memegang amanah justru diangkat karena kepercayaan keluarga. Anak-anak dari keluarga bangsawan seringkali mendapatkan posisi penting tanpa pengalaman atau keahlian. Hal ini membuat jabatan menjadi alat untuk memperluas kekuasaan keluarga, bukan untuk melayani rakyat. Dengan demikian, korupsi tidak hanya soal uang, tapi juga tentang warisan kekuasaan yang terus berputar. Kebijakan pajak yang diterapkan dinasti Tang turut memicu ketidakadilan dan peluang korupsi. Sistem pajak 2 tahun atau toll tax sistem yang diperkenalkan pada abad ke-8 Masehi sebenarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan pajak tanah dan upeti. Namun, dalam praktiknya, pejabat lokal, terutama jedusi, seringkali menyelewengkan kebijakan ini dengan menaikkan pajak secara sembunyi-sembunyi atau memungut biaya tambahan atas nama upeti kerajaan.
Karena sistem pajak yang kompleks dan kontrol pusat yang melemah, para pejabat daerah pun punya kebebasan besar dalam menilai besaran pajak. Mereka menyewa petani kecil sebagai pengumpul pajak, lalu membiarkan mereka mengutip lebih banyak daripada yang seharusnya. Uang hasil kelebihan itu justru masuk ke kantong pribadi pejabat atau digunakan untuk memperkuat kekuasaan mereka melalui suap dan aliansi. Jadi, sistem 2 tahun yang ideal justru menjadi celah untuk menyelewengkan keuangan negara. Di tengah kemerosotan moral, ada upaya reformasi yang bertujuan memperbaiki keadaan. Salah satunya dicanangkan oleh Chow Jiuling, seorang pejabat tinggi yang mencoba menghentikan korupsi dan memperkuat sistem pemerintahan. Namun, reformasi ini gagal karena dihadapkan pada ketegangan politik. Keluarga aristokrat dan pejabat kuat menolak perubahan yang mengancam kekuasaan mereka. Dalam waktu singkat, para reformis dikurangi pengaruhnya dan upaya perbaikan pun batal tanpa hasil. Kegagalan ini menjadi catatan pilu bahwa perubahan besar sering dihentikan oleh kepentingan kelompok elit. Patronase aristokrat, penyalahgunaan sistem pajak 2 tahun, dan gagalnya reformasi adalah 3 faktor utama yang memperparah krisis moral dan administratif. Kekuasaan bukan lagi dipegang oleh mereka yang berkompeten, tetapi oleh yang punya koneksi dan uang. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan, dan ketika krisis datang seperti pemberontakan, mereka tidak lagi menunggu bantuan dari pusat. Korupsi bukan sekadar perilaku individu, tapi hasil dari sistem yang rusak yang telah mengunci kemungkinan perubahan selama berabad-abad. Kisah kejatuhan dinasti Tang adalah peringatan abadi bahwa kekuasaan yang tak terkendali, korupsi yang sistemik, dan kegagalan moral dalam kepemimpinan dapat menghancurkan kekaisaran terbesar sekalipun. Kemegahan Chang'an yang dulu bersinar seperti bintang di langit Asia kini tinggal kenangan, digantikan oleh kehancuran dan kehampaan yang tercatat dalam tulisan-tulisan sejarawan. Satu hal yang bisa kita pelajari: keadilan, akuntabilitas, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat adalah batu fondasi yang tak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang memegang kekuasaan. Kisah dinasti Tang bukan sekadar cerita sejarah kuno, melainkan peta yang menunjukkan kerusakan yang harus segera dibenahi. Mari menjadi pemimpin yang menjaga integritas, mendorong transparansi, dan membangun institusi yang kuat, bukan karena keinginan pribadi, tapi karena janji untuk keadilan dan kemajuan bersama. Keadilan dan kemajuan untuk Indonesia.